Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah pengajian rutin Restu Mulia Sejahtera yang dirahmati Allah. Pengajian sore hari ini saya akan menyampaikan materi tentang peristiwa-peristiwa yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Fat, surat yang ke-48. Ada beberapa ulama sejarah menafsirkan tentang isi surat Al-Fat atau boleh disebut surat Al-Fatih. Ahli sejarah pertama menafsirkan surat Al-Fat itu mengkisahkan tentang kemenangan umat Islam atas Kaisar Romawi. Tapi pendapat ini kurang kuat karena ada ayat tersendiri yang membahas tentang negara Romawi, yaitu surat Rum, Ghulibatur Rum. Ahli sejarah kedua mengatakan surat Al-Fatih ini menggambarkan tentang Fathul Mekah, kembalinya kota Mekah ke umat Muslim. Pendapat ini lebih banyak daripada yang pertama tadi, tapi juga kurang kuat. Dan yang paling kuat adalah pendapat ulama sejarah yang ketiga yang mengatakan bahwa surat Al-Fatih ini menggambarkan kemenangan umat Muslim ketika perang Khaybar, di mana perang Khaybar ini informasinya diberikan oleh Allah ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Maka teman-teman, sore hari ini saya akan membacakan ayat-ayatnya yang ada di dalam surat Al-Fatih. Sekalian tadarus, monggo kalau yang punya Quran sudah siap bisa dibuka surat yang ke-48. Saya bacakan sebagian ayatnya, dimulai dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus,
dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Ini terjemahan dari surat Al-Fatih ayat 1 sampai 3. Jumlah ayat seluruhnya 29. Saya cicil ya, tidak perlu semuanya. Syukur waktunya cukup ya. Kalau cuma dibacakan insya Allah cukup. Tapi nanti kalau ketemu ayat-ayat yang perlu penjelasan, perlu saya sampaikan. Karena ini ayat yang menggambarkan tentang peristiwa terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Saya beri nama bagian ketiga ini. Karena episode yang pertama sudah saya sampaikan di Masjid Baitur Rahman Karangwaru. Episode yang kedua di Masjid Al-Hikmah Karangwaru. Nah, sekarang di sini bagian yang ketiga. Kalau tak sampaikan dari pertama butuh 2 jam. Tapi tidak mengapa, insya Allah nanti ada cuplikan-cuplikan atau ikhtisar yang menjelaskan tentang ayatnya ini yang ada di dalam surat Al-Fatih. Surat Al-Fatih, surat yang mulia ini diturunkan ketika Rasulullah SAW kembali dari Hudaybiyah di bulan Dzulqa'dah pada tahun 6 Hijriah. Saat itu Rasulullah dihalang-halangi oleh kaum musyrik untuk dapat sampai ke Masjidil Haram guna menunaikan umrohnya. Mereka menghalang-halangi beliau dari tujuannya. Kemudian mereka berubah sikap dan cenderung mengadakan perjanjian perdamaian serta gencatan senjata dengan ketentuan hendaknya tahun itu Nabi kembali ke Madinah dan boleh ke Mekah tahun depannya. Saya bacakan dulu beberapa poin-poin penting yang ada di dalam perjanjian Hudaybiyah antara rombongan Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sejumlah 1.400 orang dan 3.000 orang Quraisy yang keluar dari Mekah bertujuan untuk menghadang rombongan Muslim agar tidak menunaikan umrah. Nah, poin-poin kesepakatannya, yang pertama umat Islam batal umrah tahun ini. Jadi dari sini kita bisa melihat menurut panjenengan kesepakatan pertama menggambarkan umat Islam kalah atau menang. Kalah nggih? Kan gagal umrah. Nabi beserta rombongannya sejumlah 1.400 gagal umrah. Jadi dipulangkan oleh orang-orang Mekah. Poin yang pertama, boleh dikatakan umat Islam gagal karena gagal umrah. Ini kesepakatan yang pertama. Yang kedua, umat Islam boleh ke Mekah tahun depan. Tahun depan bisa tahun depan persis, bisa tahun depannya lagi. Menanggapi kesepakatan yang kedua, banyak sahabat yang kecewa. Jadi boleh dikatakan kesepakatan kedua kemenangan di pihak orang-orang Mekah. Poin yang ketiga, kalaupun umat Islam ke Mekah hanya boleh menunaikan umrah, tidak boleh yang lain. Haji tidak boleh, berdagang tidak boleh, apalagi jualan masker nggak boleh, pengajian nggak boleh, perang juga tidak boleh, karena berada di bulan haram. Di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 36, Allah menuliskan di situ, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, dari 1 tahun yang berisi 12 bulan, ada 4 bulan yang diharamkan untuk melakukan perbuatan maksiat, untuk mencaci maki, menghina, bersengketa, perang, saling membunuh, itu dilarang. Itu ada 4 bulan.
3 bulan berurutan, yang 1 bulan melompat jauh. Dimulai dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu semester kedua kemudian setelah melewati, ini kan Muharram ya, habis Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, baru Rajab. Jadi 1 semester ke depan baru ketemu lagi bulan yang diharamkan, yang disebut Ashhurul Hurum. Poin yang keempat, karena umat Islam hanya boleh melakukan umroh, itu hanya disediakan waktu 3 hari. Setelah itu harus pulang. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima, ketika umroh tidak boleh membawa peralatan perang. Namanya umroh kan harus pakai ihram, baju putih tanpa jahitan, dan membawa hadyu. Hadyu paham ya? Hewan kurban, hewan yang benar-benar disiapkan untuk korban. 6 bulan sebelumnya harus digemukkan. Jadi harus gemuk, minimal seperti Ustadz Sofyan. Ustadz Suranto nggak bisa dikorbankan itu, kurang gemuk itu. Saya ulangi nggih. Hadyu adalah hewan yang benar-benar diniatkan korban 6 bulan sebelumnya. Di tempat kita masih ada menjadi sohibul, besok mau beleh, malam baru nyari kambing, nyarinya kurus, nyang-nyangan lagi. Ya sudah terlanjur, ya udah nggak apa-apa. Tahun depan dipersiapkan 6 bulan sebelumnya, dipelihara dulu, disehatkan, digemukkan. Maka nggak boleh ditunggangi itu, dibebani nggak boleh, untuk bekerja nggak boleh, sapi buat pedati nggak boleh, kerbau buat ngeluku nggak boleh, kambing nggak boleh ditunggangi. Jadi digemukkan, disenangkan selama 6 bulan, itu baru namanya hadyu, jantan ya. Kemarin ada kasus di Jogja sebelah barat, satu masjid menyembelih 12 kambing. Dari 12 kambing ternyata yang 4 kambing betina. Betina boleh asal sudah tidak produktif. Tapi ternyata 4 kambing itu yang 2 hamil. Yang 2 hamil. Jadi diraba oleh dokter hewan, dibantu dari dinas kesehatan, ternyata ada bayinya hamil. Kok bisa kecolongan seperti itu? Gak boleh ya, apalagi hamilnya di luar nikah itu. Dan 2 kambing lagi itu keluar air susunya, padahal gak hamil tapi netes. Berarti kan masih produktif, berarti masih punya anak, mungkin di rumah anaknya sempenya. Ini kalau dibeli kan anaknya yatim piatu nanti itu. Nah itu gak boleh itu. Nah, jadi disiapkan dulu, itu namanya hadyu. Nah, poin kelima menjelaskan kalau rombongan Nabi Muhammad tahun depan umroh membawa hadyu, tidak boleh membawa peralatan perang. Poin berikutnya yang keenam, kalau membawa senjata, pedang, pisau dan sebagainya harus disarungkan dan diletakkan atau digantungkan di leher onta atau kuda tunggangannya. Hajunya nggak boleh, haju kan digandeng dari belakang ya. Itu hewan sembelihannya. Poin ketujuh, ketika umat Islam menyembelih hadyu tidak perlu dibagikan kepada orang-orang Mekah, dan orang-orang Mekah tidak akan menerima pembagian hadyu. Silakan diberikan kepada yang lain. Jadi tidak menerima hewan kurban. Itu karo kene toh malah ada rebutan. Sana orang Mekah nggak mau rasa ngopo rasa ya. Bahasanya seperti itu. Poin keberapa itu? Nah, sekarang poin yang ke-8. Ini poin yang sangat penting ini, yang diincar oleh Nabi, poin yang ke-8. Kalau ada orang Mekah masuk ke Madinah tanpa seizin wali, orang Madinah harus mengembalikan kepada orang Mekah. Paham ya? Saya ulangi.
kalau ada orang Mekah pergi ke Madinah, maksudnya masuk Islam, tanpa seizin wali, maka harus dikembalikan ke Mekah. Poin yang ke-9, kalau ada orang Madinah masuk Mekah, maka orang Mekah tidak wajib mengembalikan ke Madinah. Saya ulangi, kalau ada orang Madinah masuk Mekah, berarti murtad ya, keluar dari agama Islam, bergabung di Mekah. Orang Mekah tidak wajib mengembalikan ke Madinah. Kan nggak adil ya? Nggak adil itu. Orang Mekah masuk ke Madinah tanpa izin wali di Mekah harus dikembalikan. Orang Madinah masuk Mekah, orang Mekah tidak wajib mengembalikan. Itu poin yang ke-9. Poin berikutnya yang ke-10, suku-suku manapun boleh bergabung, memilih antara dua, ikut sukunya Nabi Muhammad atau suku Quraisy. Dan poin yang terakhir, perjanjian gencatan senjata ini berlaku selama 10 tahun. Teman-teman, kalau kita terlibat dalam perjanjian itu, misalnya kita ada di situ, akan melihat bagaimana panasnya suasana perjanjian ketika itu. Panas cuacanya dan panas suasananya. Panas cuacanya maksudnya memang ketika itu di bulan Dzulqa'dah, Mekah lagi panas-panasnya. Maka jamaah haji kemarin itu sampai puncak kepanasannya di bulan Dzulqa'dah itu. Dan informasi terakhir sampai hari ini yang sudah meninggal jamaah haji Indonesia sekitar 700-an karena kepanasan. Yang kedua, panas suasana hatinya. Hati orang-orang Mekah memang sedang panas-panasnya karena punya pengalaman buruk dari beberapa kali peperangan selalu kalah. Perang Badar kalah, Hamrat Azad kalah, perang Ahzab kalah, perang Mustalik kalah. Jadi lagi panas-panasnya. Maka kedatangan rombongan Nabi Muhammad yang benar-benar niat umroh bikin panas suasana Mekah. Jangan-jangan akan balas dendam. Kan 4 peperangan yang menyerang orang Mekah terus. Nah, Muhammad dan rombongannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksud saya, datang ke Mekah dikiranya akan balas dendam. Padahal benar-benar umroh karena memakai baju ihram, membawa hadyu. Pedang-pedangnya pun hanya dikalungkan di leher kuda sama onta. Jelas-jelas tidak perang. Tapi dicurigai oleh orang Mekah, dikira mau ngajak perang. Padahal tidak. Apalagi di bulan haram, itu kan tidak boleh perang. Cuma kebetulan posisi Nabi dengan para rombongannya ketika membangun tenda-tenda kemah itu di luar Mekah. Jadi belum sampai Mekah. Dan di luar tanah haram. Ada 2 tanah haram ya di Mekah yang disebut Haramain, yaitu Musdalifah dan Mina. Nah, sebenarnya Nabi dan rombongan berniat segera sampai Mekah, masuk dan aman bisa menunaikan umrah. Kalau sudah sampai Mekah aman, tidak ada yang berani menyerang, membantai, nggak ada yang berani. Sebab kalau orang-orang Arab membantai, menyerbu ketika Rasul lagi umrah, itu aib besar dan menjadi hinaan bagi orang-orang seluruh Jazirah Arabia itu. Tapi kalau Nabi berhasil umrah, itu juga kredibilitas orang-orang Mekah jelek. Ibaratnya, masa kalah dengan Muhammad berhasil umrah, kamu gagal itu loh. Maka orang-orang Mekah berusaha menghalang-halangi agar Nabi tidak jadi umrah. Sehingga Mekah yang ketika itu dipimpin oleh Abu Sofyan mengirim 3.000 pasukannya lengkap dengan pakaian perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tujuannya menghadang Nabi Muhammad agar gagal umroh, yang ketika itu Nabi Muhammad membawa 1.400 orang. Hikmah Allah hanya satu, ada orang munafik yang ikut. Orang munafik ikut umroh, itu cuma 1. Biasanya di perjalanan Nabi banyak orang-orang munafik ikut. Nah, kali ini hanya 1. Namanya Ja'ad bin Qais. Sesuai dengan namanya, orangnya jahat. Orang munafik itu biasa.
sengaja ikut tujuannya mengacaukan biar gagal ya. Ketika berangkat saja Nabi memotivasi sahabat-sahabat, ayo umroh, ayo umrah. Orang munafik ini malah memutar balikan, bolak-balik. Katanya Muhammad ini nggak pakai Nabi, nggak pakai Rasul, nggak pakai Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Muhammad tahu kalau Mekah sedang panas-panasnya malah ngajak-ngajak umrah. Jangan-jangan sampai di sana malah dibantai nggak bisa pulang. Ini orang munafik seperti itu. Dan di mana-mana mesti ada itu. Dari zaman ke zaman ada. Kalau kita ayo ke masjid, sudah mari waktunya adzan, mesti ada ngopo di masjid orang apa-apa. Ada itu. Di mana-mana ada. Orangnya sini ada nggak? Oh nggak ada di sini. Itu aja. Ya. Nah, saya kembali ke ayat tadi. Ayat pertama dikatakan bahwa surat ini menjelaskan tentang kemenangan. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Nah, kemenangan seperti apa? Kan tadi sepertinya kalah di dalam perjanjiannya. Kalau kita terlibat suasana perjanjian ketika itu, digambarkan oleh ahli sejarah, poin 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke 7, Nabi begitu cepat menyetujuinya. Ya setuju, ya setuju. Karena Nabi mengincar poin yang ke-8. Bagi Nabi poin 1 sampai 7 gak penting itulah. Walaupun sepertinya kalah. Ya. Sepertinya kalah, padahal kemenangan telak di situ. Ya, sehingga Allah mengatakan di ayat 1 ini kemenangan di perjanjian Hudaibiyah. Saya lanjut dulu ya. Setelah beliau menyembelih hadyu, hewan kurban, mengingat umrohnya dibatalkan karena terhalang, lalu beliau pulang. Maka Allah menurunkan kepadanya surat ini, yaitu surat Al-Fat. Jadi ada yang mengatakan surat Al-Fat diturunkan ketika Nabi pulang karena gagal umrah, tapi melahirkan banyak kesepakatan. Saya tadi menggambarkan betapa panasnya guys suasana kesepakatan, karena ya banyak hal. 1.400 rombongan Nabi berhadapan dengan 3.000 orang kafir Quraisy. 3.000-nya lengkap senjata perang, yang 1.400 pakai ihram. Sedikit ada pemicu jadi perang itu. Padahal Nabi pakai ihram, tapi orang sudah tahu semua kalau pasukan Nabi berani mati. Orang kafir punya pengalaman buruk, beberapa kali perang kalah terus, padahal jumlah pasukannya banyak. Di perang Badar 1.000, Nabi cuma 313, menang Nabi. Di Hamrat Asad, Nabi itu hanya membawa pasukan sisa-sisa perang Uhud, tapi ternyata Khalid bin Walid tidak berani menerima tantangan Nabi perang di Hamrat Asad. Perang Ahzab, orang musyrik pasukannya 10.000, Nabi hanya 3.000. Gagal juga itu. Begitu pula perang Mustalik. Maka orang-orang Mekah juga mikir, ini kalau perang betulan jangan-jangan kalah ini. Jadi mikir-mikir juga. Makanya Allah juga menuliskan di ayat ini untuk menghibur Nabi bagi orang-orang yang beriman, kemenangan yang nyata, benar-benar nyata, walaupun poin-poinnya sepertinya kalah. Dan Allah menggambarkan pula bahwa orang-orang Makkah adalah orang-orang yang sombong. Karena ketika perjanjian saja, ketika perjanjian dibacakan kan baru disebutkan, belum ditulis. Nabi memerintah kepada Ali bin Abi Thalib, sekretarisnya, tulis ya Ali. Ali menulis. Dituntun oleh Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ditulis, juru bicara dari Mekah, namanya Suhail bin Amru, itu tidak setuju. Saya tidak setuju. Ali kaget. Apa yang membuat tidak setuju? Saya tidak kenal siapa itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah gambarkan di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 60, orang-orang Mekah ketika itu tidak kenal Ar-Rahman Ar-Rahim.
Jadi kalau ditulis Bismillahirrahmanirrahim, Suhail mengatakan siapa itu Ar-Rahman? Dikiranya Ar-Rahman adalah dukunnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dikira punya dukun namanya Ar-Rahman. Terus minta diganti. Nabi bilang, ya Ali, hapus. Kata Ali, demi Allah ya Rasul, saya tidak berani menghapus tulisan Ar-Rahman Ar-Rahim, karena nama-nama Allah. Coba bayangkan teman-teman, orang kalau sudah begitu kuat imannya, menghapus tulisan Ar-Rahman Ar-Rahim saja tidak berani. Padahal cuma tulisan itu. Kita kan sering menghapus ya. Tentu imannya beda ini. Kata Nabi, mana Ali tulisannya? Ini ya Rasul, dihapus oleh Nabi itu. Nabi berani atas izin Allah. Begitu cintanya kepada perdamaian, Nabi mengalah. Orang yang tidak tahu dikira Nabi kalah, padahal mengalah. Yang kedua, Nabi bilang, ya Ali, tuliskan. Perjanjian ini disepakati oleh Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amru. Begitu ditulis, protes. Saya tidak setuju. Suhail tidak setuju lagi. Kenapa? Kata Suhail, saya tidak pernah mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Kata Nabi, oke, ganti. Ali, hapus. Apa kata Ali? Demi Allah, saya tidak berani menghapus Rasulullah. Bagaimana mungkin saya bisa menghapus Rasulullah? Itulah Ali, menghapus kata kalimat tulisan Rasulullah saja tidak berani. Orang-orang sekarang, Swedia yang lagi ramai ini, ramai-ramai membakar Quran itu. Kebetulan anak saya di sana. Jadi sananya, kenapa mereka membakar Quran? Alasannya di sana Quran sama dengan buku biasa. Jadi boleh dibakar dan nggak ada tuntutan. Yang nuntut hanya orang-orang Islam, PPI, pelajar Persatuan Pelajar Islam Indonesia. Saya cuma pesan sama anak saya, udahlah, kuliah saja, nggak usah. Ya protes tapi nggak usah jadi pemimpin, malah nanti nggak selesai kuliahnya itu. Saya tanya, berarti saya membakar Injil boleh ya di sana? Boleh, diwalik. Bakarnya di sana, kalau di sini ramai nanti. Kalau di sana boleh. Ali begitu tinggi kekuatan imannya, menghapus kalimat Rasulullah saja tidak berani. Tapi kata Nabi, mana Ali? Ini ya Rasul, dihapus oleh Nabi. Mengalah lagi Nabi itu. Oleh orang Mekah dikiranya menang. Dan banyak beranggapan menang. Islam kalah, padahal itu kemenangan. Nabi mengalah karena akan menggiring poin-poin penting. Sehingga poin-poin pertama biar berlalu. Ya setuju, nurut aja itu loh. Nah, poin yang terpenting adalah poin yang ke-8 itu. 8 dan 9 itu yang terpenting. Dan kemenangannya di situ ya. Yaitu ternyata orang-orang Mekah menjadi bergantung kepada orang-orang Madinah. Sehingga kesepakatannya ada yang dihapus. Itu ada peristiwanya. Nanti kalau ayatnya sampai saya bacakan dulu. Nah, perjanjian Hudaybiyah itu sendiri terjadinya di wilayah sebelah barat daya Mekah yang disebut dengan nama Hudaybiyah. Ada juga yang mengatakan dari nama sumur. Jadi ketika Nabi sampai di daerah perbatasan butuh air untuk wudhu, ternyata sumur-sumur yang ada di daerah itu semuanya asat, tidak ada airnya. Lalu Nabi menyuruh sahabat untuk turun ke dasar sumur. Nabi pun memberikan bekal anak panah dan ditancapkannya anak panah itu di dasar sumur, maka mengalir dengan deras airnya. Begitu segar, begitu dingin. Dan sahabat yang turun itu bernama As-Sumaisi. Jangan dipenggal ya. Jangan dipenggal, As-Sumaisi. Maka sumur itu disebut sumur As-Sumaisi. Sehingga perjanjian Hudaybiyah pun bisa juga disebut perjanjian As-Sumaisi. Itu terjadi di wilayah Hudaybiyah. Dan sumur itu bisa juga disebut Hudaybiyah.
Sekarang bagaimana bisa terjadi perjanjian? Ya, awalnya kan dari curiga, dari penasaran. Begitu curiganya orang-orang Mekah sampai mengirimkan 5 duta hanya untuk menanyakan kepada Nabi Muhammad, ini benar-benar umrah atau perang. Terus sampai ngirim 5 kali. Orang pertama yang dikirim bernama Hudailis bin Warqa. Bukan warkop, itu warung kopi. Masih ragu, pulang, ngirim lagi yang kedua, Makras bin Hafs. Ragu lagi, ngirim orang yang ketiga, namanya Hulais, bukan Hulek. Masih ragu lagi, ngirim orang yang keempat, Urwah bin Mas'ud. Ini bukan orang sembarangan. Urwah bin Mas'ud sampai diabadikan di dalam Al-Quran namanya itu sebagai calon tokoh terkemuka yang menurut orang Mekah harusnya yang menjadi nabi, bukan Muhammad. Ini enggak main-main Urwah bin Mas'ud ini. Dan yang kelima masih ragu-ragu, mengirimkan tidak cuma seorang, langsung 40 pemuda terbaiknya yang mendapat tugas untuk menculik salah satu sahabat, nanti dipukuli biar mengaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umroh atau perang. Tapi hikmah Allah, ternyata 40 pemuda ini yang ketika mengendap-endap di tenda perkemahan muslim justru malah menjadi sandera, menjadi tawanan, ditangkap oleh Umar bin Khattab. Padahal Umar sendirian pakai ihram bisa menangkap 40 pemuda lengkap dengan pakaian perang. Jadi orang kafir juga mikir, ini kalau perang yuk kalah. Umar sendiri saja bisa menangkap 40, apalagi 1400 itu. Itu gambarannya seperti itu. Nah, karena orang-orang Mekah bolak-balik ngutus sampai 5 kali utusan, Nabi juga jangan-jangan mereka masih penasaran. Nabi pun mengutus salah seorang, yaitu Utsman bin Affan. Tadinya yang diperintah Umar, tapi Umar menjawab, ya Rasulullah, jangan saya. Orang Mekah tahu betul bagaimana permusuhannya dengan saya. Kalau nanti ngayal perang-perang ya Rasulullah, cobalah cari orang yang lebih dewasa, yang satu suku dengan Abu Sofyan. Sukunya apa? Umayyah. Nah, siapa orangnya? Utsman bin Affan. Kebetulan masih saudara sepupunya Utsman bin Affan. Maka yang diperintahkan adalah Utsman bin Affan yang orangnya bijaksana, sabar, lembut, santun. Beda dengan Umar, sangar, panas, senggol, gelut-gelut Umar itu. Ini Umar tidak membantah, tapi memberikan solusi, dan solusinya baik, Nabi menerima. Jadi kalau Nabi menerima usulan orang yang dibawanya, ini pelajaran buat kita. Kita pun tidak salah kalau menerima usulan dari bawahan kita. Gak usah gengsi, yang penting benar. Maka yang berangkat Utsman, karena masih saudara dengan Abu Sofyan. Ketika masuk Mekah, Utsman pun menyambut. Abu Sofyan pun menyambut, ya Utsman, kalau umroh silakan umroh, aman kamu di sini. Apa kata Utsman? Demi Allah, saya tidak akan umroh sebelum Nabi menunaikan umroh. Utsman nggak mau. Tapi kata Utsman, ya Abu Sofyan, saya kesini datang baik-baik, minta izin untuk menunaikan umroh, tidak perang. Abu Sofyan tidak percaya. Akan kami pelajari dulu, kami musyawarah, kamu tunggu sini dulu, nunggu keputusan yang aku ambil seperti apa. Maka Utsman menunggu cukup lama, padahal di luar Nabi menunggu. Utsman kok nggak datang-datang, jangan-jangan dibunuh. Maka Nabi mengambil baiat satu persatu dari para sahabat yang ikut dalam rombongan umroh. Kalau nanti Utsman dibunuh, semua diambil baiatnya. Orang yang pertama kali diminta baiat adalah As-Sunan namanya. As-Sunan Ar-Rusdi. Itu diambil sumpahnya dahulu. Baiat. Demi Allah, demi Rasulullah, akan jihad
berjuang dengan jiwa raga untuk membela agama Allah. Semua satu persatu diminta baiatnya. Dan baiat ini dilaksanakan di bawah pohon yang rindang, namanya pohon Ridwan. Maka baiat ini disebut baiatul Ridwan. Dan sekarang kalau panjenengan tindak haji di sana Pak, ada masjid namanya Masjid Ar-Ridwan. Di situ tempatnya. Kalau yang Hudaybiyah, yang sumur-sumur tadi sekarang untuk peternakan onta. So, kalau tindak haji di sana bisa beli susu di sana atau langsung minum sama ontanya juga bisa di sana itu. Ramai sekarang di sana itu. Nah, satu persatu diambil sumpahnya, baiatnya. Ya. Itu yang pertama tadi as-sunan ya. Setelah diambil sumpahnya semua, Nabi mendatangi para sahabat yang sedang berlindung di bawah pohon. Satu persatu didatangi, termasuk sahabat yang memiliki kecepatan berlari sangat tinggi, namanya Salamah bin Aqwa. Ya Salamah, berikan baiatmu. Kan tadi sudah ya Rasul, berikan lagi. Nabi memang begitu, untuk memantapkan kadang mengulang. Semuanya diambil baiatnya. Dalam riwayat lain digambarkan semua sahabat memberikan tangan kanannya. Bayangkan 1400 tangannya begini, semua berkerumun di hadapan Nabi, tangan kanan. Itu kayak olahraga tos itu loh. Nabi di atasnya dengan tangan kiri. Begitu dibaiat, sahabat mengatakan, demi Allah, tangan kanan kami semua kalah mulianya dengan tangan kirinya Nabi Muhammad. Kalau saya balik, demi Allah, tangan kiri Nabi Muhammad lebih mulia daripada tangan kanan kami semua. Setelah selesai, Nabi mengangkat tangan kirinya, kemudian dipegang oleh tangan kanannya. Jadi begini. Dan Nabi mengatakan, inilah baiatnya Utsman bin Affan. Kata sahabat, betapa mulianya Utsman bin Affan. Orangnya tidak hadir tapi dibaiat oleh Nabi. Kan nggak ada Utsman, lagi di Mekah, ditahan gitu. Nah, kenapa Nabi mengambil baiat seperti ini? Ada informasi yang sangat penting yang akan disampaikan oleh Nabi. Informasi apa? Nabi baru menyampaikan. Kata Nabi, siapa yang hadir di sini di perjanjian Hudaybiyah, di Baitur Ridwan, saya jamin tidak ada yang masuk neraka. Semuanya masuk surga. Saya kalau membayangkan waktu itu ada saya di sana, wah, penak banget, lebu surga. Kalaupun masih hidup, besok meninggal, surga. Apalagi meninggal, langsung surga. Nabi berkata begitu, Nabi mengulang. Yang hadir di sini saya pastikan masuk surga. Kecuali satu, yang bersembunyi di belakang onta merah. Siapa yang bersembunyi? Orang munafik tadi, yang namanya Ja'ad bin Qais. Itu tidak dijamin masuk surga. Tidak baiat sendiri, ya. Sembunyi di belakang onta merah. Nah, informasi apa yang penting? Nabi menyampaikan. Tapi setelah perang Hudaybiyah, nanti semua yang hadir di perjanjian Hudaybiyah adalah orang yang berhak menembus Al-Khaybar. Allah memberikan kabar. Makanya di sini ditunjukkan di ayat pertama, surat kemenangan adalah kemenangan di perang Khaybar. Perangnya belum terjadi, Allah sudah memberikan kabar. Nanti di perang Khaybar umat Islam mengalami kemenangan telak. Orang-orang Bani Israel, Yahudi, sebagian lari, sebagian menyerah itu loh. Jadi menang mudah itu. Dan harta kekayaan orang-orang Khaybar semuanya menjadi haknya umat Islam dan dibagikan semua yang hadir di perjanjian Hudaybiyah. Senang banget tuh. Dikabarkan perangnya belum terjadi sudah dikabari kalau besok menang itulah. Dan kekayaannya sejumlah 18 saham. Nanti dibagi untuk pasukan berkuda yang jumlah 302 bagian, yang sisanya berarti 1100 satu bagian. Berarti 6 saham
yang jalan kaki, yang naik kuda 2 saham. 12 ya, 12. Jumlahnya 18 saham. Jadi kaya mendadak, kalau zaman itu disebut kaya mendadak. Nah, informasi ini didengar oleh orang-orang Madinah. Orang Madinah meri. Wah, ngerti aku melu. Kalau bahasa kita salah, kemarin dijak umroh nggak pada mau. Sekarang ada kabar kemenangan Khaybar baru mau ikut. Nggak boleh. Hanya yang di perjanjian Hudaybiyah saja yang boleh ikut ke perang Khaybar. Karena dijamin menang. Kalaupun mati, surga. Hidup, pastinya entah kapan, ya surga. Di samping menang juga dapat harta yang banyak. Dan itu halal itu. Maka orang-orang Madinah meri terus pada menghadap Nabi, ya Rasulullah minta maaf, mohon ampunan dulu nggak bisa ikut karena merawat istri, merawat anak. Ya sama Nabi dimaafkan, tapi nggak boleh ikut. Ikut ya Rasulullah, bolehlah ikut, tapi tidak berhak mendapatkan harta. Haras itu. Jadi ternyata tujuannya ingin mendapatkan harta. Yang tidak ikut Hudaybiyah tapi pengen ke Khaybar. Inilah surat Al-Fat yang menggambarkan kemenangan di Hudaybiyah dan juga kemenangan di perang Khaybar. Padahal ketika kesepakatan ini dibacakan, banyak orang mengatakan, termasuk para sahabat, termasuk Umar bin Khattab, kecewa karena dianggap kalah. Sampai-sampai Umar mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini mumpung Suhail belum pulang. Jadi orang-orang Mekah yang dipimpin oleh Suhail itu masih menunggu agar rombongan Muhammad segera pulang ke Madinah. Kan sudah disepakati perjanjian segera pulang. Dan Nabi Muhammad juga memerintahkan pulang. Tapi sebelum pulang, Umar mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kita berada di posisi yang benar? Benar. Bukankah orang kafir berada di posisi yang salah? Iya. Kenapa kita menghinakan diri ya Rasulullah? Kita perang aja ya Rasul. Ngajak perang itu. Kata Nabi, Allah belum mengizinkan. Umar masih penasaran. Lalu menghampiri Abu Bakar. Tanya sama Abu Bakar, ya Abu Bakar, bukankah kita di posisi yang benar? Benar. Bukankah orang kafir di posisi yang salah? Salah. Kenapa kita nggak perang? Perang saja Abu Bakar. Apa jawaban Abu Bakar? Ya Umar, ini Rasulullah, utusan Allah. Di mana beliau meletakkan telapak kakinya, disitulah kebenaran. Tuhannya selalu bersama dia. Taati saja perintahnya, nggak usah bantah. Beliau lebih pandai, lebih paham daripada kita. Ini kalau saya buktikan butuh waktu lama. Karena ada peristiwa, ada kejadian yang bisa membalikan perjanjian yang nomor 89 tadi. Ya. Itu sudah kami sampaikan di episode yang kedua tentang orang-orang Mekah yang tertarik masuk Islam, tertarik pindah ke Madinah. Itu namanya Abu Jandal sama Basir, Abu Basir itu. Jadi ternyata banyak orang-orang, banyak tapi sedikit nih. Banyak tapi dibandingkan dengan orang Mekah sedikit. Jadi ada di dalamnya orang-orang beriman. Allah kan mengatakan di dalam surat Al-Fat juga, andai saja orang Mekah mengajak perang tetap kalah. Andai saja rombongan Nabi Muhammad menyerang, Mekah kalah, tetap menang. Tapi kenapa Allah tidak memerintahkan perang? Ada rahasianya. Di surat Al-Fat ada. Karena di dalam kota Mekah ada orang-orang beriman. Kalau perang, nanti tidak tahu kalau ada orang beriman. Makanya Allah tidak memerintahkan perang, tapi lewat perjanjian tadi yang seolah-olah kalah itu. Sehingga orang-orang beriman yang ada di Mekah selamat, terbebas dari peperangan. Nah, bagaimana solusinya? Allah memberikan jalan lewat peristiwa yang dialami oleh Abu Jandal dan Abu Basir itu. Dengan ulah dua orang ini, banyak orang Islam yang pindah dari Mekah ke Madinah. Termasuk Khalid bin Walid, pimpinannya Mekah, yang masuk Islam. Jadi kesepakatannya tidak lama,
dan seolah-olah kalah, tapi dampaknya ternyata sampai di bulan Dzulhijjah, sampai Muharram, sampai tahun depan, sampai 10 tahun, bahkan sampai sekarang kita bisa merasakannya berkat perjanjian Hudaybiyah. Dengan perjanjian Hudaybiyah, umat Islam ketika itu dakwah leluasa, nggak ada yang menentang. Kan selama di Mekah Rasulullah dakwah 13 tahun yang menghalang-halangi orang Mekah. Pindah ke Madinah 10 tahun ya berhadapan dengan orang-orang Mekah. Tapi begitu ada kesepakatan Hudaybiyah, gencatan senjata, orang Mekah nggak bisa mengganggu, kan ada kesepakatan. Maka Nabi leluasa dakwahnya. Dan ternyata dakwah dengan leluasa di bawah naungan hukum itu lebih banyak menarik orang masuk Islam daripada dengan peperangan. Coba bayangkan, hanya dalam waktu 2 tahun saja ketika Fathul Makkah, jumlah umat Islam sudah 10.000 ketika itu. Tadinya 1.400 menjadi 10.000, itu kan jumlah lompatan yang sangat besar. Kalau di zaman itu ada MLM, wah Nabi luar biasa itu mencari downline dengan cepatnya itu. Ketika Haji Wada juga begitu. Nabi berangkat tanggal 24 Dzulqa'dah dari Madinah itu hanya 40.000. Sampai Dzulhulaifah pagi subuhnya mau berangkat ke Mekah itu sudah 140.000. Dalam sehari mas, 40.000 jadi 140.000. Berarti dalam sehari Nabi mampu mendapatkan downline 10.000, 100.000 itu luar biasa itu. Top leader mana yang bisa mengalahkan Nabi Muhammad dalam sehari dapat downline 100.000 dari 40.000 menjadi 140.000 itu luar biasa itu. Nah itu gambaran teman-teman bagaimana terjadinya perjanjian Hudaybiyah yang ketika itu banyak orang menyoroti kalah, tapi ternyata kemenangan telak berada pada umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pelajaran buat kita. Allah menenangkan orang-orang beriman yang ketika perjanjian damai sepertinya kalah agar tenang. Sementara Allah sepertinya memberikan kemenangan kepada orang-orang sombong padahal kalah. Makanya ada perjanjian Hudaybiyah yang dibatalkan orang-orang Mekah sendiri karena kewalahan dari 2 orang Abu Jandal sama Basir yang membuat ulah, membuat negeri sendiri, jihad sendiri melawan Quraisy. Dan itu banyak dicontoh oleh orang beriman yang ada di Mekah, sehingga orang Mekah berbondong-bondong ke Madinah. Nah itulah yang membuat perjanjian Hudaybiyah ada yang dibatalkan. Sehingga ketika dibatalkan, Nabi memanggil Umar, ya Umar, kalau bahasa kita, ingat gak dulu ketika engkau mengatakan kenapa kita menghinakan? Sekarang hina gak Umar? Tidak kan? Malah orang-orang Mekah datang ke tempat kami minta dirubah perjanjiannya. Kan kemenangan buat kita. Nah itulah teman-teman sekedar gambaran singkat yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Fatih. Ini baru ayat 1, 2, 3 nggih. Insya Allah di pertemuan berikutnya kalau kita ketemu lagi, kita lanjutkan dengan ayat-ayat berikutnya tentang perjanjian Hudaybiyah yang syarat dengan makna dan pelajaran buat kita. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kami kembalikan lagi kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lama ya? Apa lama ya? Ya, ragu-ragu. Kalau kurang lama buat tanya jawab. Jadi teman-teman